Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan selamat beribadah untuk kita semua di pelayanan Taruna. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, marilah kita berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, karena berkat-Mu kami bisa mengikuti ibadah online ini walaupun secara virtual. Ya Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Teman-teman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah teman-teman kita membuka Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedangkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntut dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipas terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari kitab Bakti 61 ayat 1 dan 4. Tuhan, ajarkanlah. Tuhan
Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Saat ini kami berada di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ Tuhan, mampukanlah kami untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran kami di dunia ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa firman kami Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberikan judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul kemungkinan besar ditulis oleh penulis Lukas yang berkisar di antara tahun 80 sampai 100 zaman bersama. Kitab Kisah Para Rasul mau menceritakan bagaimana pekabaran Injil pada zaman mula-mula. Tujuan ditulisnya kitab Kisah Para Rasul pertama mau menunjukkan bahwa Injil Kristus terbuka untuk semua orang, menerima untuk semua orang dimanapun dia berada. Tidak berfokus pada orang Yahudi saja, tetapi berfokus pada orang Yahudi. Kedua, dalam penyebaran Injil Kristus ada satu hal yang berperan penting, yaitu kuasa Allah adalah Roh Kudus yang berperan penting dalam penyebaran Injil Kristus. Sekarang kita akan masuk dalam perikop pembacaan kita. Dalam perikop pembacaan kita, Paulus di Efesus. Nah, di sini merupakan perjalanan ketiga Paulus. Itu berada di kota Efesus. Sebelumnya Paulus berada di kota Korintus. Itu merupakan perjalanan kedua Paulus. Nah, dalam perjalanan Paulus di Efesus, kita perlu mengetahui latar belakang kota Efesus ini seperti apa. Nah, pertama, Efesus ini masyarakatnya banyak di sana, dan banyak juga orang asing yang berdagang di rumah sungai. Kedua, di sana terdapat kuil Artemis yang besar, dan kebanyakan orang di sana yang paling menonjol adalah kepercayaan mengenai menyembah Dewi Artemis. Sekarang kita akan masuk dalam pekabaran Injil di Paulus di Efesus. Nah, terdapat 3 situasi dalam pekabaran Injil ini di kota Efesus. Pertama, situasi pertama di mana Paulus bertemu dengan beberapa orang yang bertanya, "Apakah engkau sudah dibaptis, menerima baptisan Roh Kudus?" Tetapi mereka menjawab, "Belum,
saya menerima baptisan Yohanes. Nah, di sini baptisan Yohanes dan baptisan Roh Kudus itu berbeda. Baptisan Yohanes merupakan titik awal untuk masuk dalam kehidupan yang kudus. Pribadi kita berhubungan vertikal dengan Allah, pribadi dengan Allah. Sedangkan baptisan Roh Kudus merupakan hidup kudus tetapi memiliki dampak menghadirkan diri kita sebagai sarana berkat dalam tuntunan Roh Kudus. Ini hubungan kita secara vertikal dan horizontal, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama dan lingkungan. Nah, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus adalah dynamos, yang berarti diberdayakan, dimampukan, digerakkan. Nah, bagaimana kita dapat peka atau menangkap atau menerima tuntunan Roh Kudus? Nah, kita perlu belajar memahami firman Tuhan, berdoa, sehingga ketika nanti hati nurani, yaitu Roh Kudus, menyampaikan apa yang perlu kita lakukan dalam keadaan situasi seperti itu. Dan ketika melakukannya, ada ciri Roh Kudus, yaitu ciri damai, ciri yang perilaku setiap kata dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan masuk dalam situasi kedua, di mana selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat dan mengajar dengan berani. Bahkan Paulus juga berbicara di ruang kuliah Tirannus. Nah, di situasi yang kedua ini terjadi penolakan. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa perjalanan pekabaran Injil tidak melulu dalam situasi diterima oleh orang, tetapi ada dalam situasi tantangan, yaitu berada dalam ditolak pemberitaan pekabaran Injil ini. Nah, ketiga kita akan lihat situasi ketiga di mana ayat 11 sampai 12. Situasi pertama tadi ayat 2 sampai ayat 7. Situasi kedua ayat 8 sampai 10. Situasi ketiga ayat 11 sampai 12, di mana Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam Paulus. Bahkan di ayat 12 ini, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. Di ayat 11-12 ini, dalam situasi yang ketiga ini, nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, kita diberdayakan oleh Roh Kudus, kehadiran kita bagi orang menjadi berkat. Dan dalam tuntunan Roh Kudus ada hal keberanian seperti di ayat 8, di mana Paulus mengajar dengan berani. Nah, dalam pekabaran Injil ini, jika kita lihat dalam perikop pembacaan kita, Paulus tidak menggunakan kemampuan diri sendiri. Jika dia menggunakan kemampuan diri sendiri, itu tidak akan bisa mengabarkan Injil. Nah, sehingga apa yang dilakukan Paulus ini semuanya berasal dari bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus memberikan kebijaksanaan, Roh Kudus menggerakkan kita dalam penggambaran Injil. Dari pembacaan kita ini, kita belajar bahwa Injil tidak berfokus pada orang Yahudi saja. Injil terbuka bagi semua orang. Injil yang berarti kabar baik, damai sejahtera. Dan dalam menyampaikan Injil ini, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Walaupun itu berada di tengah, walaupun kita berada di berbagai tantangan, kita tidak akan bisa menyampaikan Injil dengan kemampuan kita sendiri.
dari pembacaan kita ini kita akan tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, kita bisa menyatakan berita Injil ini lewat sikap hidup kita adik-adik. Nah, bagaimana pada kondisi dan situasi saat ini, dalam masa pandemi ini, kita bisa mematuhi kebijakan pemerintah. Kita bisa menaati pola hidup sehat, social distancing, physical distancing. Kita bisa memakai masker, kita bisa menjaga jarak dengan orang lain. Nah, dalam melakukan atau mematuhi kebijakan pemerintah ini, tentu ada rasa malas dalam menggunakan masker atau menjaga jarak, atau bahkan melanggar protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu, kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk menggerakkan kita untuk tetap patuh dalam kebijakan pemerintah. Jika kita berdasarkan kemampuan kita sendiri, tentu ada celah di mana saat kita malas dan tidak patuh. Oleh karena itu, ketika ada celah di situ, ketika rasa malas muncul, kita perlu peka terhadap Roh Kudus yang membimbing kita. Di sisi lain, dalam dunia pendidikan, pemerintah juga membuat kebijakan mengenai bersekolah online, melakukan pendidikan secara online, di mana guru-guru menyampaikan materi pembelajaran hari ini dan memberikan tugas bagi siswa-siswa. Nah, dalam menyampaikan tugas itu, menurut saya sulit untuk dipahami karena terkadang ada masalah teknis, dan terkadang dalam hal tugas kita pun juga malas dalam mengerjakan tugas itu. Nah, saya pun juga merasakannya. Pertama, saya sulit memahami apa yang disampaikan oleh dosen karena ada kesalahan teknis, misalnya suaranya tidak jelas, jaringan internet yang tidak memadai. Lalu untuk tugas pun, waktu pertama-tama saya pun juga merasakan malas untuk mengerjakannya. Nah, kita bisa melihat dari rekam kita ini bahwa ini merupakan tantangan kita dalam sikap hidup kita, bagaimana kita menghadapi tantangan masa ini sekarang. Itu kita perlu bimbingan Roh Kudus untuk mendukung kita untuk tetap fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Kita perlu belajar juga, di satu sisi lain kita perlu belajar, tetapi dalam pembelajaran kita perlu Roh Kudus memimpin kita dalam belajar, tidak berdasarkan aku bisa, aku mengerti hal ini karena kemampuanku, karena aku pintar dan sebagainya. Tidak, tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti hal ini. Nah, dalam masa pandemi ini kita bisa hadir sebagai sarana berkat. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita telah lakukan program PKPT, dengan cara mendoakan setiap malam teman-teman kita bisa bertanya mengenai pergumulan apa saja yang mereka hadapi dalam masa pandemi ini, dan kita bisa bawa dalam doa. Nah, teman-teman, kehadiran kita pada saat masa pandemi ini sangat penting, teman-teman. Kita bisa menunjukkan, kita bisa memberikan semangat dan pengharapan, semangat bagi teman-teman kita, sama teman-teman kita. Kita bisa memberikan rasa sukacita melalui tutur kata dan tindakan kita. Kita bisa, saran yang kita bisa gunakan adalah melalui lewat media, WA, dan sebagainya, dengan cara kita menyapa mereka, memberikan mereka semangat. Jadi sebagai anak teruna dalam masa pandemi ini, kita perlu mengesampingkan kemampuan diri kita sendiri untuk melakukan apa yang kita bisa. Kita perlu mengesampingkan hal itu, tapi kita perlu berfokus dan menangkap dan peka terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang memampukan kita bisa belajar, Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk bertindak baik, Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk berkarya, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa memberikan semangat kepada teman-teman kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan semua yang kita lakukan, semua yang kami lakukan ini Tuhan, ini semua karena Roh Kudus memimpin kami untuk bisa memuji-Mu, untuk bisa mengerti firman Tuhan. Tuhan, saat ini di masa pandemi ini Tuhan, kami berada dalam tantangan ini Tuhan.
yang Roh Kudus dalam menghadapi tantangan setiap pribadi kami dalam kehidupan kami. Dan inilah permohonan kami Tuhan. Amin. Halo teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Aktivitas kita pada hari Minggu ini adalah kita bermain kahut. Nah, di kahut ini soal-soalnya udah sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini dan juga firman yang udah disampaikan oleh pelayan firman. Selamat bermain! Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari kitab Bakti 63 ayat 1 dan 3. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepada, berikanlah engkau kemuliaan. Permohonanku hanya pada, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tangan-Mu menjadi penolong, karena aku milik titah-titah. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Taurat menjadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga di saat ini kami ada lagi bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena cinta dan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang dimana kami semua sedang melawan COVID-19 ya Bapak. Dan Tuhan mau memberkati para tim medis, yaitu dokter maupun perawat ya Tuhan, yang Tuhan mau memberikan mereka kesehatan yang baik dan kekuatan ya Tuhan, agar mereka dapat menjaga dan merawat para pasien, sehingga para pasien semuanya boleh sembuh dan kembali ke rumah masing-masing ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintah ya Tuhan, dalam mengupayakan obat dan vaksin, yang Tuhan mau memberkati mereka sehingga obat dan vaksin boleh ditemukan dan boleh diedarkan, sehingga para pasien maupun masyarakat lainnya dapat menggunakan obat tersebut untuk kesehatan masing-masing ya Bapak. Kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, Tuhan berkati, sehingga semua masyarakat boleh mendengar arahan dari pemerintah dan mau melakukannya ya Bapak. Lalu ya Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami yang kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh kembali beribadah di IHMPT online pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami mau berdoa buat gereja dan PT kami. Kiranya Kau berkati gereja kami, GPIB Taman Sari Salatiga. Kau berkati pendeta, majelis, jemaat, dan pegawai-pegawai yang ada Tuhan. Kau berkati supaya mereka boleh bekerja. Kau berkati pelayanan mereka supaya apa yang mereka lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Beri mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat Tuhan untuk terus melayani Engkau. Kami juga berdoa buat PT kami Tuhan, Persekutuan Taruna Taman Sari Salatiga. Kau yang berkati adik layan kakak layan yang ada Tuhan. Kau beri semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan, supaya kami boleh senantiasa bertumbuh bersama-sama dalam iman dalam Tuhan. Kami berdoa buat setiap program yang ada, baik yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan Tuhan. Kau berkati supaya apapun program yang direncanakan ini boleh berguna buat kami, dan
boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang kudus, pada hari ini kami juga mau berdoa buat studi kami, baik itu untuk teman, terutama teman Sari, Kalimang dan Kemang Sari, maupun juga untuk kakak layan kami. Kiranya Engkau mau selalu memberikan kami hikmat, kepintaran, sama seperti Engkau memberikan kepintaran kepada Daniel dan juga Yusuf, dan juga Solomon. Kiranya ya Tuhan, mampukan kami, sertai kami dalam proses studi kami yang bersifat online. Di tengah pandemi ini, kiranya kami mampu untuk menjalaninya, kiranya kami mampu untuk mengatasi rasa jenuh, malas, stres, dan lain sebagainya yang kami alami lantaran tugas yang menumpuk. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, keluarga kami, kiranya Engkau mau selalu memberikan mereka kesehatan, kesabaran, dan kekuatan bagi mereka. Kiranya juga Tuhan Engkau mau memberkati mereka dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan yang telah maupun yang akan mereka tempuh Tuhan. Kiranya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, yang daripada sempurna. Hanya kami alaskan, hanya dalam nama Tamu saja kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu, di tanah kerajaan-Mu, juga kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kita memberikan persembahan dengan bernyanyi PKJ 264, Apalah Arti Hidupmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Terima kasih Allah, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Dan biarlah persembahan ini menjadikan kami semakin mensyukuri dan menyadari betapa besarnya kasih setia Tuhan terhadap kami. Terpuji-pujilah Kristus. Amin. Terima kasih buat semua petugas yang sudah boleh terlibat dalam pelayanan hari ini. Dan berikut warta PT. Teman-teman, firman Tuhan sudah kita dengar dan selanjutnya kita akan menerima berkat sebelumnya. Marilah kita menyanyi lagu dari NKB 199. Sedekah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di
berkat yang asalnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.